Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai studi cross-seksional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diego, saya perwakilan dari kelompok akan membuka presentasi pada hari ini. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 3, yaitu Monica Juliana, Yaskia Gabriel, saya Wulandari, Rahayu Putri, dan saya sendiri Diego Sergio. Topik yang akan dibahas pada hari ini adalah pertama yaitu adalah studi cross-seksional, kedua adalah kelebihan dan kekurangan, yang terakhir ada telaah jurnal. Untuk yang pertama, kita akan memahami tentang konsep dasar dari studi cross-seksional. Boleh next. Seperti yang kita tahu bahwa cross-seksional itu merupakan suatu desain penelitian yang mengukur variabel independen dan dependennya dilakukan pada satu saat yang sama. Jadi jika studi cross-seksional dapat digambarkan dalam bentuk bagan, maka akan terbentuk bagan seperti ini. Jadi dilakukan dalam waktu yang sama, yaitu ada faktor risiko dan ada efeknya. Faktor risikonya dibagi menjadi yang positif dan yang negatif. Nah, dari masing-masing faktor risiko itu dibagi lagi menjadi efek yang positif dan efek yang negatif. Langkah-langkah dari desain penelitian cross-seksional itu yang pertama, ada mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dan mengidentifikasi faktor resiko dan efek. Yang kedua, ada menetapkan subjek penelitian. Lalu yang ketiga, ada melakukan observasi atau pengukuran variabel-variabel. Dan yang keempat, ada melakukan analisis korelasi dengan membandingkan proporsi antar kelompok. Nah, di sini ada contoh dari penelitian cross-seksional. Itu yang pertama, seorang pengelola program TB melihat data kepatuhan berobat TB pada penderita. Lalu kemudian mewawancarai penderita tersebut terkait pengetahuan dan sikapnya terhadap penyakit tuberkulosis. Peneliti mengaitkan aspek pengetahuan dan sikap penderita dengan kepatuhan pasien dalam berobat secara rutin. Lalu yang kedua, ada seorang sanitarian ingin mengetahui keterkaitan pola perilaku dalam membuang air besar di suatu wilayah puskesmas. Di saat yang sama, peneliti mengobservasi ketersediaan jamban keluarga, ketersediaan air bersih, dan tingkat status ekonomi masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari studi cross-sectional. Nah, yang pertama ada kelebihan. Di sini ada memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum, tidak hanya yang mencari pengobatan hingga generalisasinya cukup memadai. Lalu ada juga desain relatif murah sebab tidak harus melakukan follow-up. Lalu tidak terancam loss to follow-up atau drop-out. Lalu ada mudah dan hasilnya cepat diperoleh. Lalu ada dapat dipakai untuk meneliti sekaligus banyak variabel. Lalu ada dapat dimasukkan ke dalam tahapan pertama suatu penelitian kohort atau eksperimen tanpa atau dengan sedikit sekali menambah biaya. Dan yang terakhir ada dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian berikutnya yang lebih konklusif. Berikutnya ada kekurangannya. Di sini yang pertama yaitu sulit menentukan sebab dan akibat karena pengambilan data risiko dan efek dilakukan pada saat yang bersamaan atau temporal relationship tidak jelas. Lalu yang kedua, ada studi prevalence lebih banyak menjaring subjek yang mempunyai masa sakit yang panjang daripada mereka yang mempunyai masa sakit yang pendek. Hal ini disebabkan karena individu yang cepat sembuh atau cepat meninggal akan mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk terjaring dalam studi ini, sehingga akan terjadi salah interpretasi dan hasil temuan studi ini. Nah, yang ketiga ada kurang tepat jika digunakan untuk analisis kausal, mengingat penelitian dan penilaian dalam analisis kausal menuntut adanya sekuensi waktu yang jelas antara paparan dengan penyakit, yaitu paparan mendahului penyakit. Berikutnya adalah subtopik mengenai telaah jurnal studi cross-seksional.
Jurnal yang kita ambil adalah jurnal mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental pada lansia. Studi cross-seksional pada kelompok jantung sehat Surya Group Kediri. Ditulis oleh Eka Wati Sutikno. Pada tabel pertama, dibahas mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah lansia wanita, sebesar 62,5%. Mayoritas responden mempunyai usia dalam rentang usia 60-70 tahun sebanyak 67,5%. Pendidikan responden tergolong rendah, sebesar 95%. Dan sebagian besar responden bekerja sebesar 60%. Sebanyak 62,5% responden mempunyai keluarga dalam bentuk nuclear family, dan 77,5% responden mempunyai keluarga dengan fungsi dalam kategori baik. Selanjutnya pada tabel 2 yaitu ada penilaian kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan lingkungan responden. Nah, pada penilaian kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan lingkungan ini dilakukan dengan menggunakan instrumen WHO QOL, BREF. Secara umum, kesehatan fisik ini sebesar 67,5%, kesehatan mental 75%, hubungan sosial 70%, dan lingkungan 80%. Nah, responden ini berada dalam kategori baik. Hasil penilaian kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan lingkungan responden. Pada tabel 3 yaitu ada variabel yang berhubungan dengan kesehatan mental pada lansia. Nah, setelah dilakukan analisis univariat pada tiap variabel, kemudian dilakukan analisis bivariat antara variabel bebas, yakni karakteristik responden atau jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan bentuk keluarga. Fungsi keluarga, fungsi fisik, hubungan sosial, dan lingkungan, dan variabel terikat yaitu kesehatan mental. Analisis bivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin, fungsi keluarga, kesehatan fisik, dan lingkungan berhubungan secara signifikan dengan kesehatan mental lansia, yaitu P lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil analisis bivariat ini antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.